Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa multiplikasi hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Bebas dari Ikatan Roh Jahat. Kita buka di Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 32. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 32. Itu judulnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya bacakan firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dari kisah ini saya bisa menangkap bahwa dalam setiap pelayanan Yesus itu berjalan untuk menuju pada satu tempat. Ya bukan jalan-jalan, tapi ada satu tempat yang dituju atau daerah yang akan dituju. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Juga ada sasaran orang yang akan diselamatkan. Ini kalau Yesus pergi ke satu daerah, daerah itu sudah disasar. Oh, saya mau ke sana dan ada misi untuk apa? Menyelamatkan. Kalau dalam Komsel itu ada istilah S3 ya. Menentukan sasaran orang yang dibawa dalam doa 5 jari. Kita berdoa untuk orang itu. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu jemaat dengan doa 5 jari? Sudahkah kita bisa membawa orang yang didoakan dalam 5 jari itu ke gereja atau belum? Itu kan pengalaman pribadi masing-masing. Saya katakan di sini Tuhan Yesus tidak hanya berdoa, tetapi juga ada action kunjungan dalam misi keselamatan. Apa yang sudah kita baca di Lukas pasal 8 ini ayat 26 sampai dengan 32, Yesus sudah tentukan daerah atau tempat tujuan yaitu tanah orang Gerasa. Sasarannya hanya satu orang, yaitu orang yang dirasuki oleh setan-setan. Tidak main-main ini. Tidak hanya satu setan atau roh jahat, tetapi dikatakan banyak.
Saya katakan kalau kita baca bersama ya dalam firman Tuhan, ini bukan hal yang mudah untuk mencapai tanah Gerasa yang terletak di seberang Danau Galilea. Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu di Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25 itu tentang angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus masuk ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Tapi tidak sampai di situ. Ketika bertolak, apa yang terjadi? Ketika mereka berlayar, ada taufan, ada angin ribut sampai perahu itu kemasukan air. Dan mereka itu dalam kondisi bahaya. Murid-murid Yesus dalam kondisi bahaya. Saya katakan kondisi bahaya ini kalau tidak ditolong, nyawa ini bisa menjadi taruhannya. Saya katakan nyawa murid-murid Yesus menjadi taruhan untuk mencapai tanah Gerasa ini. Murid-murid yang notabene itu adalah nelayan. Itu kan biasa dengan angin ribut, dengan gelombang itu kan biasa. Tapi ini gelombangnya luar biasa. Tidak seperti biasanya. Sampai air itu masuk dalam perahu dan mereka kewalahan. Dan mereka dalam kisah itu membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Dia ngomong, "Guru, kita mau binasa." Jadi sudah tidak bisa dihandle lagi. Makanya dia membangunkan Yesus. Dan Yesus bangun menghardik angin ribut. Diam. Seketika danau itu menjadi teduh dan tenang kembali. Ini membuktikan Tuhan Yesus itu berkuasa. Baik di langit dan bumi. Amin. Iya. Badai, angin ribut, semua taat kepada Yesus. Nah, kalau kita baca di Lukas 8 ayat 22 tadi, ketika Yesus dan murid-murid mendarat di tanah Gerasa, ada seorang laki-laki itu mendatangi Yesus dan murid-muridnya. Ini bukan manusia biasa. Ini orang berbahaya. Karena dikatakan di sini orangnya adalah orang yang dirasuki setan-setan. Karena dirasuki setan-setan itu mempunyai kekuatan yang ekstra luar biasa. Dirantai, dibelenggu supaya orang ini tidak mengganggu orang lain. Tapi rantai belenggu semua itu dapat diputuskan karena ada kuasa setan-setan. Ya, kuasa setan-setan itu bisa membuat orang itu melepaskan belenggu-belenggu. Atau kalau dalam keseharian mungkin orang ini bisa kebal terhadap senjata tajam. Saya punya teman juga gitu. Oh, dia bisa kebal dipukul sama gobang ataupun senjata tajam tidak mempan. Itu karena apa? Ada kuasa-kuasa gelap yang dia pakai di situ. Dan orang ini dikatakan tidak berpakaian, tinggalnya di kuburan. Loh, kok tinggalnya di kuburan? Itu membuat orang lain pada takut. Nah, saudara kalau lewat kuburan takut nggak? Biasanya yang tinggal di kuburan kan orang mati, bukan orang hidup. Ya kan ini karena orang ini dikuasai oleh setan-setan. Ia berteriak dan bersungkur kepada Yesus. Dia ngomong, ini yang ngomong setannya. Setannya berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Aku mohon supaya engkau jangan menyiksa aku." Setan tahu siapa yang datang. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Setan takut
dan tahu betul bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi itu yang berkuasa menghukum setan-setan. Makanya setan itu takut kepada Yesus. Dalam kisah ini kita belajar ya, seperti Yesus menghalau atau membebaskan roh-roh jahat yang mengikat orang. Ini kita belajar loh. Siapa tahu suatu saat kita sebagai jemaat Tuhan atau mungkin para PKS, Anda diutus kepada orang-orang yang diikat oleh kuasa roh-roh jahat. Dan ada hal-hal yang menarik yang mesti kita belajar di sini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana atau langkah apa untuk membebaskan orang ini dari ikatan roh jahat, dari kisah ini? Yang pertama, kalau kita diutus ya, nanti kalau ada pengalaman baru Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diutus untuk mendoakan orang-orang yang terikat dengan roh jahat ini, biar kita tahu. Yang pertama, kita mesti dengar sinyal atau suara Tuhan. Jadi kalau menghadapi seperti ini, kita harus tanya dengan Tuhan. Tuhan ini gimana nih Tuhan? Perangi, konfrontasi atau diam saja? Dan kita mesti tanya sama Tuhan. Dan ini posisi kita mesti siap loh ya, biar untuk menghadapi untuk orang-orang yang diikat oleh roh-roh jahat ini. Dengar sinyal atau suara Tuhan. Kalau Tuhan katakan, ya kamu maju, perangi. Karena apa? Bisa jadi yang kita hadapi ini pangkatnya bisa tinggi kuasa gelap. Apalagi dikatakan di sini banyak. Ya, legion, jadi dikatakan legion itu banyak. Berbahaya bagi kita, bisa jadi apa serangan balik. Ya ini pertama kita harus dengar suara Tuhan dan kita tanya Tuhan ini gimana menghadapi ini. Saya diam atau perangi? Kalau Tuhan katakan perangi, baru kita jalan. Yang kedua, di ayat yang ke-30, nah ayat 29 dan 30, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ayat 30, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Dan ayat 30 itu Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan setan itu. Dan orang itu menjawab Legion. Nah ini berarti apa? Ada interaksi. Ya, kalau kita satu saat akan menghadapi hal seperti ini, kita mesti berinteraksi. Tanya, siapa namamu? Hei, siapa kamu roh jahat? Karena ini penting. Dengan tahu nama atau roh jahat yang mengikat itu, kita doanya akan lebih terarah. Tepat untuk mengusirnya. Siapa roh jahat ini? Siapa namanya? Bukan seperti orang petinju meninju angin. Tidak tahu sasaran yang ditinju. Dan ini interaksi. Nah ini kan pengalaman baru ya yang Tuhan berikan. Bertanya, siapa namamu? Tapi dikatakan di sini Legion. Jadi kita mesti dengar suara Tuhan, perangi atau konfrontasi atau tidak. Kalau Tuhan tidak katakan apa-apa ya sudah, kita tidak konfrontasi. Tapi kalau Tuhan katakan, ya perangi. Dan kita minta benteng perlindungan Tuhan ya. Untuk kita juga untuk rumah, untuk keluarga dan sebagainya. Terus yang kedua ada interaksi, ditanyain itu siapa nama itu.
Ya. Yang ketiga itu memanggil nama Yesus. Nama yang ditakuti oleh setan atau roh-roh jahat itu. Kalau tadi dibaca di pasal 29 ayat 29 sampai 33. Perhatikan ayat 33. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Jadi yang ketiga memanggil nama Yesus, nama yang ditakuti oleh setan-setan itu. Orang ini sampai benar-benar dilepaskan dari ikatan roh jahat. Ya, ada 3 step, 3 hal yang perlu. Dengar firman, dengar sinyal atau suara Tuhan, perangi atau tidak. Yang kedua, ada interaksi dengan roh jahat itu. Terus yang ketiga, memanggil nama Yesus. Jadi kalau kita mengusir pakai nama Yesus, nama yang berkuasa. Kalau kita baca ayat seterusnya, ayat 34 dan 35. Setelah penjaga-penjaga babi ini melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Nah, ini orang ini sudah dibebaskan dari ikatan roh jahat tadi, yaitu legion tadi. Dan penjaga-penjaga babi ini menyaksikan apa yang terjadi. Setan-setan itu sudah keluar dari tubuh orang itu dan masuk kepada kawanan babi. Sampai kawanan babi itu masuk jurang dan mati lemas di situ. Nah, di situ kan memang ada kumpulan babi ya. Babi ini kalau saya katakan binatang yang suka ubangan, kotor, jijik. Dan babi ini dianggap kehinaan terbesar bagi orang-orang Yahudi terhadap babi ini. Kalau dibaca di Yesaya 66 ayat 17, daging babi itu sebagai binatang yang jijik. Ya, setannya masuk ke situ. Masuk dalam hal-hal yang kotor, yang jijik di situ. Dan keluarlah orang-orang yang dalam kota itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Rupanya orang yang dikuasai roh-roh jahat itu adalah orang gila, orang yang tidak waras. Tapi sudah dilepaskan. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh orang roh jahat itu bisa loh tidak waras. Gila, tidak waras. Nah, daerah Gerasa itu yang banyak penduduknya, tapi hanya 1 orang yang dibebaskan dari roh jahat. Kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, anehnya kok penduduk Gerasa ini orang yang dianggap orang gila tadi, orang yang dianggap tidak waras, yang dikuasai roh jahat, yang dirantai tapi bisa lepas, itu disembuhkan. Kok mereka menjadi takut? Mestinya gembira kan? Oh, orang ini sudah dibebaskan. Mestinya gembira dan sukacita. Kalau perlu kan dia membawa, kalau ada orang gila yang lain dibawa kepada Yesus. Kalau ada orang sakit dibawa kepada Yesus supaya disembuhkan. Tapi anehnya penduduk Gerasa ini takut. Ketakutan mereka itu sampai meminta Yesus meninggalkan daerah Gerasa. Ya, di ayat 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan.
Maka naiklah ia atau Yesus ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Ya aneh ya, di orang-orang Gerasa ini mestinya bersuka cita. Orang gila, orang yang dirasuki setan bisa disembuhkan. Tapi kok begitu ya? Ya ini firman Tuhan. Jadi hanya satu orang yang menjadi sasaran Yesus untuk menyelamatkan satu orang. Dan kalau kita baca di ayat berikutnya ini, orang yang sudah disembuhkan ini dia kepingin menyertai Yesus. Tapi Tuhan katakan apa? Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Itu ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dari orang yang kerasukan banyak roh jahat ini, yang diikat oleh belenggu-belenggu roh jahat ini, dibebaskan. Sekarang dia menjadi pemberita Injil. Satu orang di daerah Gerasa itu yang diselamatkan, tapi dari satu orang ini dia menjadi pemberita Injil. Jadi saya katakan, kadang-kadang kalau kita mau selamatkan orang, ada hal-hal yang dimana setan itu tidak suka. Ada halangan-halangan. Tadi dikatakan ada angin ribut untuk mencapai sasaran itu. Bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Ya, bagaimana kalau itu misalkan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita siap? Tapi dalam hal ini kita belajar. Ya, saya punya pengalaman juga waktu kami bekerja, ini sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kami bekerja di satu perusahaan. Tapi hari itu, hari Sabtu, saya teringat kok Tuhan ngomong gini, hari ini berpuasa. Nah, kok berpuasa? Ada suara berpuasa. Ya saya nurut aja berpuasa. Dan sampai kantor itu ada persekutuan. Di kantor kami ada persekutuan ya. Dan saat persekutuan itu kami menyembah Tuhan. Ada orang-orang yang mulai berkata-kata atau kerasukan setan. Orang ini besar, orang ini tubuhnya besar, dia tahu-tahu gelebak gitu, gelebak sambil kerasukan gitu. Nah, dan orang ini ternyata dipegang oleh teman-teman saya, dipegangin supaya apa? Kakinya tidak, ini ya istilahnya bahasa Jawanya itu mancal-mancal, nendang sana nendang sini, tangannya dipegangi, kakinya dipegangi. Tapi anehnya, orang yang memegangi tangannya kanan kiri itu diludahi sama dia. Nah, di situ saya belajar pengalamannya. Mengapa kok Tuhan hari itu katakan saya suruh berpuasa? Dan di situ Tuhan ngomong, nah ini loh, kamu dilatih dalam peperangan rohani di sini. Terus Tuhan katakan, dekati orang itu. Saya dekati orang itu. Saudara, teman-teman saya yang memegang tangan itu berludahi, tetapi ketika saya mendekati orang itu tidak berani meludahi saya. Bahkan saya mau tatap matanya aja dia tidak bisa, tidak berani. Saudara. Dan Tuhan katakan apa? Tanyain siapa itu. Terus saya tanyain, hei siapa kamu? Saya tanya begitu, saudara. Tapi roh jahat ini bisa menjawab seperti Tuhan yang katakan ada interaksi tadi. Dia menjawab, tapi jawabnya tidak pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Inggris. Saya katakan, saya bimbing, hei siapa kamu? Kamu roh kebencian ya? Jawabannya apa? No, I'm no. Terus dia bisa tertawa, hahaha, you know mister, I don't like Jesus. Wah, ini gimana? Tanyain lagi siapa setan itu. Saya tanyain lagi, hei, kamu
setan kebencian ya? Bukan, no, jawabnya gitu bahasa Inggris. Dan ketika saya tanya, hei, kamu setan perjinan ya? Baru dia menjawab, yes, I am. Nah, dari situ Tuhan ngomong, perangi itu roh perjinahan, setan perjinahan itu yang ada di orang itu. Dan baru saat itu kami berdoa, mari kita berdoa. Saya memanggil nama Tuhan, dalam nama Yesus, hei roh perjinahan, kau harus pergi dari orang ini. Kau harus pergi keluar dari orang ini. Tuh dia sudah meronta-ronta. Ini kami doakan terus. Karena apa? Ini roh ini adalah roh perjinahan, bukan roh kebencian atau roh yang lain. Roh perjinahan dalam nama Yesus. Ya, cukup kewalahan saya waktu itu. Cukup kewalahan karena rohnya bisa transfer ke tempat yang perempuan. Karena ini roh perjinahan. Tapi saya bersyukur dalam hal ini ya. Saya belajar ya. Oh, caranya begini loh. Jadi ada suara Tuhan yang berkata hari ini berpuasa. Konfrontasi, perangi itu. Ya, bersyukur kami bisa mendoakan orang itu. Walaupun kami juga masih dibantu ya. Waktu itu ada juga satu pengerja dari gereja lain yang datang dibantu kami sehingga bisa membebaskan orang itu dari ikatan roh jahat itu. Nah, anehnya orang ini nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa jawab bahasa Inggris. No, I know. Nah, ini pengalaman yang Tuhan berikan kepada saya untuk apa? Memerangi kuasa roh-roh jahat, orang yang diikat. Nah, saya berharap ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Siapa tahu ke depan kita akan menghadapi hal-hal ini, kita belajar dari firman Tuhan ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.